Semesta Mata Serpong, balik lagi ke acara pingpong ngopi bareng teman Semesta Mata Serpong. Nah, teman Semesta Mata Serpong, aku mau ngasih tahu sebelum kita buat acara ini, kita semua sudah divaksin dan sudah di antigen dulu ya Pak. Untuk hari ini tema kita akan ngebahas tentang TOD. Apa itu sih TOD gitu kan? Jadi ada banyak pertanyaan dari teman Semesta Mata Serpong mengenai TOD. Untuk ngebahas TOD ini, aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Bapak ganteng di sebelah aku ini. Bisa boleh diperkenalkan Bapak dirinya? Ya, halo teman Semesta Mata Serpong semuanya, ketemu lagi dengan saya Yuda Negara. Saya sekarang in charge di bagian arsitektur untuk proyek Semesta Mata Serpong ini. Oke, berarti langsung di lapangan langsung ya Pak? Langsung di lapangan. Oke, nah Bapak, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman Semesta Mata Serpong. Salah satunya, apa sih hunian TOD itu? Bisa tolong dijelaskan Pak? Nah, oke Mbak Thalia, mungkin istilah TOD ini baru ya di Indonesia ngetrennya akhir-akhir ini. Nah, secara singkatan sih itu TOD singkatan dari Transit Oriented Development, dimana kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah pengembangan kawasan yang berorientasi kepada pemanfaatan transportasi publik. Gitu. Oke, dari Thalia sendiri juga baru tahu nih Pak, jadi ternyata TOD itu istilah baru atau sebenarnya sudah lama? Nah, basically sih kalau kita lihat ke dunia global ya, itu TOD sudah lama mulai diterapkan, terutama di kota-kota besar di seluruh dunia. Itu jadi mulai dari setelah Perang Dunia Kedua pun wilayah-wilayah kota-kota besar di Amerika, Eropa itu udah mulai menerapkan TOD itu sendiri. Memang di Indonesia itu baru sekitar 2-3 tahun belakang lah gitu, mulai di pemerintah mulai meningkatkan awareness kepada masyarakat. Oke, berarti tadi mewakilkan dari teman Sama-Sama Mata Serpong, mungkin ada yang masih belum tahu tentang TOD itu apa. Nah, tadi mau nanya, TOD itu hanya kereta doang atau ada transportasi lainnya? Nah, berhubung proyeknya Perumnas itu nempel stasiun KRL semua ya, mungkin teman-teman banyak yang mikirnya apa cuma KRL doang apa gimana. Nah, karena kayak Thalia sendiri lahir di Jakarta, tinggal lama di Jakarta, tapi masih suka bingung TOD itu apa sih? Apa cuma kereta doang atau bagaimana? Iya. Nah, basically TOD itu sendiri adalah suatu kawasan yang terintegrasi antara hunian, kemudian fasilitas seperti perkantoran, tempat belanja, dan kebutuhan hiburan dengan transportasi publik Mbak Thalia. Jadi nggak cuma KRL, kita pun untuk TOD itu terintegrasi dengan fasilitas seperti busway, kemudian MRT, LRT, dan transportasi publik lainnya. Oke deh, mantap penjelasannya Pak. Nah Pak Yuda, next question nih, bisa jelasin nggak cerita singkat tentang berdirinya hunian TOD khususnya dari sisi Perumnas? Oke. Nah teman-teman semua, kalau kita lihat lagi nih, basicnya Perumnas kan memiliki visi bagaimana menghadirkan hunian yang layak dan juga terjangkau bagi masyarakat di Indonesia. Jadi Perumnas ini sebagai satu-satunya pengembang perumahan di Indonesia milik negara, itu tugasnya itu cukup berat gitu. Berat banget Pak. Ya lumayan berat lah gitu. Karena seperti yang kita tahu, beberapa tahun terakhir pemerintah itu mencanangkan yang namanya program 1 juta rumah. Gitu. Jadi karena tingginya angka backlog dan kurangnya pasokan perumahan, itu kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan hunian tersebut. Nah, untuk di kota-kota besar itu sendiri kan lahan terbatas ya. Iya, jadi betul. sedangkan masyarakat itu terus tumbuh begitu. Betul. Nah, untuk itulah Perumnas menginisiasi hunian vertikal dengan konsep TOD itu sendiri, begitu. Jadi dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab dan mensukseskan program 1 juta rumah. Gitu. Jadi di Perumnas itu sendiri mungkin mulai diinisiasi sekitar 2016-an dan untuk tim pertamanya itu sih sekitar awal 2017 tim pertama TOD Perumnas itu dibentuk. Oke deh Pak Yuda, untuk ke pertanyaan selanjutnya boleh kita untuk minum dulu Pak? Oh, minum dulu ya boleh. Kan biar santai. Minum dulu ya guys. Nah, berarti bukan hanya konsepnya saja yang TOD, tapi lokasinya juga yang strategis, gitu ya Pak? Nah, betul banget Mbak Thalia. Jadi karena kita ingin mewadahi aktivitas penghuni atau warga perkotaan yang sangat padat, makanya lokasi-lokasi hunian dengan konsep TOD ini tentunya di jantung ibu kota gitu. Jadi supaya masyarakat dapat mengakses aktivitas sehari-harinya dengan gampang dan lebih efisien. Oke, bahas tentang efisien. Apakah menyambung dengan traffic, Pak? Nah, tentunya nih, karena seperti yang kita tahu Jakarta ini kan salah satu kota termacet di dunia ya. Betul. Nah, dan sejak mulainya ada penataan kawasan TOD di Indonesia, di ibu kota begitu,
Jakarta sudah terbukti untuk peringkat kemacetannya itu sudah menurun dari sebelumnya gitu. Jadi, nah selain itu Mbak Thalia, kita juga berkontribusi nih terhadap keberlangsungan lingkungan kita ke depannya, karena kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sehingga produksi dari emisi karbon itu juga berkurang. Jadi kualitas udara di perkotaan itu lebih bersih dan kita hidup akan lebih sehat ke depannya. Nah, Pak Yuda, kenapa kita harus punya hunian dengan konsep TOD di perkotaan pada zaman sekarang ini? Nah, buat ngejawab itu, pertama nih Mbak Thalia, faktanya adalah lebih dari 50% masyarakat Indonesia tuh udah tinggal di kota nih sekarang. Dan itu akan meningkat sampai 72% lebih di tahun 2045. Jadi bayangin aja seberapa padatnya perkotaan di Indonesia nanti di masa yang akan datang. Nah, kalau misalkan perkotaan itu sendiri nggak ditata dengan sedemikian rupa, dengan konsep TOD dan segala macamnya, itu pasti bakal sumpek, terus juga penuh ya. Traffic gitu kan. Kawasan-kawasan kumuh bakal nambah lagi. Betul. Dan polusi udara pasti akan meningkat. Jadi yang pertama adalah kenapa kita harus punya hunian TOD? Ya untuk menjadikan kehidupan kita ke depannya itu lebih nyaman, lebih efisien lah begitu. Karena kalau kita tinggal di TOD itu, aktivitas sehari-hari kita itu akan lebih gampang gitu. Iya, karena betul. kita langsung terhubung dengan transportasi publik. Untuk ke kantor pun kita bisa bangun cepat, terus bisa olahraga dulu sebelum pergi ke kantor, terus juga nggak telat ke kantor. Tingkat stres kita pun pasti akan lebih menurun gitu. Dan apalagi ya pasti dari segi biaya, ya ongkos kita bakal lebih irit lagi. Ya bayangin aja sekarang dari Tangsel ke Jakarta aja, PP untuk tol itu udah 50 ribuan, kayak gitu kan. Belum lagi biaya-biaya lainnya, kalau misalkan beli BBM dan segala macam. Nah, berarti lebih efisien, lebih hemat waktu, lebih enak lah, nggak bikin stres gitu ya Pak. Gitu. Nah, untuk next question, ini ada beberapa pertanyaan dari sosial media. Dia kan beli apartemen di sama-sama Mata Serpong. Dia akan tinggalin juga di situ. Nah, gimana dengan kondisi saat dia tidur? Apakah nanti akan bising atau bagaimana, Mbak? Nah, sekarang tiap hari nih Mbak Thalia pengguna KRL kan ya? Betul. Dari rumah ke kantor. Nah, itu ngerasanya KRL itu nyaman nggak sih? Nyaman banget sampai mau dipacarin. Beda konsep dong. Beda ya, beda. Beda. Maksudnya nyaman gak ya, bahkan sampai ketiduran gitu. Betul. Padahal ya kereta itu kan jalurnya juga bergetar, terus juga suara dari announcement-nya juga berisik gitu kan ya. Nah, sekarang bangunan ini aja itu tingginya 115 meter lebih, terus kakinya, pondasinya itu 30 meter lebih ke dalam bumi gitu, ditanam ke dalam bumi. Jadi kereta aja yang napak di tanah aja udah sebegitu nyamannya, apalagi yang punya kaki ditanam ke bumi 30 meter gitu. Pasti itu semua akan keredam gitu. Ditambah lagi hunian ini kan nantinya mulainya di lantai 5 ya, bukan di lantai dasar langsung. Nanti akan ada layer-layer tuh. Stasiunnya ditutup sama material juga solid, terus juga nanti ada podium sampai lantai 4, baru nanti hunian. Jadi untuk kebisingan dan juga getaran itu pasti akan teredam dengan baik. Dan yang nggak kalah penting adalah Perumnas ini dalam membangun pastinya nanti dalam perizinan atau persetujuan dari tenaga ahli bangunan gedung. Jadi sudah ada tahapan-tahapan yang kita lalui sebelumnya. Gitu. Oke, dan yang berdasarkan pengalaman kalian tahu itu kalau kereta sendiri sebelum dia nyampe stasiun itu untuk kecepatannya sudah dikurangi ya Pak? Iya benar, kan mau berhenti gitu kecepatan pasti dikurangi, getaran pasti juga akan berkurang. Oke deh. Nah Pak Yuda, loncat sedikit dari pembahasan TOD tadi, ini akan ngebahas tentang seputar metode pembangunannya nih. Bener nggak sih Pak kita itu pakai metode Kumkang? Apa sih Pak penjelasan metode Kumkang ini? Nah bener banget Mbak Thalia, untuk proyek Samasta Mata Serpong ini memang untuk metodenya kita pakai Kumkang. Nah Kumkang itu sendiri sebenarnya adalah metode bekisting dari material aluminium yang sudah difabrikasi. Nah asal mulanya sih memang Kumkang ini berasal dari Korea ya, dari perusahaan di Korea. Nah jadi memang menggunakan fabrikasi dari aluminium. Nah biasanya kan kalau kita melihat bangunan lain itu bekisting untuk kolom-kolomnya itu tuh dibungkus pakai kayu ya. Nah kalau di Samasta Mata Serpong ini kita memanfaatkan aluminium yang sudah difabrikasi. Jadi keuntungannya apa? Dari segi penyelesaian konstruksi untuk kolom-kolomnya nih itu bisa menghemat sekitar 2 hari sampai 3 hari pengerjaan. Dari biaya tentunya juga akan lebih rendah karena pekerjaan yang dibutuhkan juga sedikit. Dan untuk dari segi finishingnya itu pasti akan lebih rapi karena permukaannya pasti akan lebih mulus dan juga
verticality dari kolom bangunan itu sendiri akan lebih tegak gitu, jadi lebih rigid strukturnya. Oke. Oh jadi gitu ya Pak untuk penjelasan metode kungkangnya. Keren juga ya berarti teman semesta Mata Serpong. Terima kasih Pak Yuda untuk waktunya sudah menjelaskan apa itu TOD, terus juga tadi untuk penjelasan metode kungkang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Thalia sudah dikasih kesempatan buat share ke teman-teman. Oke deh teman semesta Mata Serpong, sekian dulu pingpong kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!